Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih gue Pang Bale ya kan. Di sini gue mau membahas topiknya itu kita bahas perpinjolan Indonesia ya kan. Yang sedang ramai nih. Di sini juga gue banyak pertanyaan-pertanyaan dari orang. Pertanyaan dari teman-teman kita nih yang ngirim ke gue ya kan. Sebelum kita bahas, kita yang belum teman-teman yang belum bergabung sama gua bisa di klik tombol subscribe-nya. Nanti kalau memang kan ada yang mau ditanyain bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like juga ya. Nah, di sini kan gua nggak mungkin nih karena gua kan punya dua channel. Yang satu itu di Badik Podcast Channel. Nanti kalian bisa dilihat di sini ya. Di situ banyak juga yang bercerita di podcast gua, banyak juga yang ngirim email gua, banyak juga yang ngirim lewat medsos gua, Instagram dan lain-lain. Nah, jadi di sini gua mau bahas kenapa sih kalian masih aja kayak gitu ya kan? Karena ya dirubah lah mindset dan pikirannya, karena itu bakalan nyiksa sendiri diri sendiri kalau emang belum diselesain. Di sini gue juga ada pertanyaan dari teman kita nih, namanya nggak gue sebutin sih, takutnya itu kan privasi. Di sini gue mau bilang, dia bilang, bang, di Galbay aman nggak ya rupiah cepat daerah Jakarta, baru pertama ngajuin di ACC. Bro, mana ada yang namanya pinjol itu aman. Lu bilang aman sekarang, nanti lu kedepannya lu rasain lah sendiri ya kan. Mungkin sih ya dari DC-nya dia ya kan nggak datang ke rumah, atau cuma ngubungin lewat handphone atau WA atau telepon atau lewat email atau lewat aplikasi ya kan. Nah di situ lu bilang aman, amannya dari mana? Nah sedangkan lu nggak bayar itu ya apa sih kata gue, kalau emang lu nggak bayar, lu anggap itu aman, tapi kan diri lu itu ketakutan. Maksudnya dari teman itu ketakutan, takut DC datang atau gimana. Ya emang sih sekarang ada undang-undang yang baru dikeluarin dari pemerintah itu, yang udah nggak bisa dia yang namanya sebar data, itu ada undang-undangnya sekarang. Nah kita lanjut, yang kedua ini dari teman kita nanya, bang, info-info pusing di teror pinjol, kredipo masih utang 7 juta, aku laku 3 juta, klik kami 2 juta, uang mie 2 juta, gimana solusinya bang? Posisinya lagi nganggur 4 bulan, nyari kerjaan susah, kelilit pinjol. Keren nih orang ya. Sebenarnya sih nggak susah nyari kerja, tergantung niat kita ya kan. Niat kita tuh nyari kerja buat apaan? Kalau emang buat gaya hidup, ya ya udah, emang rezeki lu segitu, nggak pasti nggak bakalan ini. Nah kalau lu punya utang, lu nyari kerja, terus lu buat bayar utang, terus keluarga lu mau makan apa? Kalau utang itu belum ditutupin, saran gue sih gitu. Lu bukannya susah nyari kerja ya, gimana ya, menurut gue ya emang dari diri sendiri sih, dari diri anda sendiri. Eh, ya gimana ya, kalau emang andanya belum, nggak mau usaha, nggak mau ya berjuang lah buat semua itu, ya nggak bakalan bisa. Emang susah terus, yang ada susah terus. Di balik lagi lah yang tadi gue bilang, di rubahlah pola pikirnya, mindset pikirannya, selesain, cari kerja pelan-pelan, jangan bilang apa-apa susah terus nyari jalan simpelnya. Nggak punya uang nyari jalan simpelnya, minjem sana minjem sini, nah sedangkan ditagih ya hak dia lah, namanya juga dana dia, bukannya gimana ya kan. Makanya pola pikirnya dipakai, jangan asal maunya yang instan aja.
nggak ada hidup yang namanya instan gitu doang ya kan. Nah kita lanjut nih yang ketiga dari teman kita. Bang, lagi butuh dana buat bayar aku laku besok sudah jatuh tempo. Terus gue mau bayarin gitu. Gue dari duit dari mana? Lu ngadu ke gue tuh siapa? Gue bukan siapa-siapa. Maksud gue, lu butuh dana ya udah lu usahain. Jangan lu butuh dana terus lu minjem lagi, terus lu buat bayar ini, terus lu minjem buat bayar ini, kapan selesainya? Yang ada pala lu pusing doang. Itu ya untuk yang ketiga. Dan ada lagi nih yang keempat, butuh dana nih bang, APK apa yang bisa di ACC cepat? Yang di ACC cepat lu tanya aja ke kantornya, dia bisa ACC cepat nggak? Ya kan di situ ada prosedurnya bro. Di situ kan lu ngajuin aplikasi dengan data-data pribadi lu. Nah dia kan juga ada tim analisnya. Di situ lu disaring, ini data lu gimana, nanti kelayakan lu sampai di mana, dan lu di situ ada pinjaman lain yang macet apa enggak. Di situ ya kalau emang lu lurus-lurus aja ya pasti cepet, nggak ada 5 menit pasti cair ya kan. Coba kalau lu emang bermasalah, nasabah bermasalah, ya udah get out aja. Itu ya jelas ya. Jadi balik lagi gue jelasin, ubahlah pola pikir kalian, jangan sesimpel itu. Apa-apa butuh dana, tahu-tahu pinjol, tahu-tahu pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini. Terus kalau udah ditagih semua, baru udah mewek, ngadu sana sini. Ini datang apa enggak? Ya namanya perpinjaman itu pasti ditagih, nggak bakalan enggak, pasti ada yang nagih. Ibaratkan posisinya dibalik aja, gue bukan debt collector ya kan. Posisinya dibalik, uang lu nih dipinjam sama seseorang, nah orang itu nggak bisa bayar, nah lu bakalan nagih dong ya kan. Nah di situ dibalik aja posisinya ya kan. Nah yang kelima nih ada dari teman kita juga, butuh dana 2 juta bang, ngusulin APK lain ditolak terus. Ya iyalah ditolak, orang lu bermasalah gimana. Yang tadi gue bilang, balik lagi, kalau lu data lu aman, fresh atau gimana, bebas lah dari yang namanya galbay atau kredit macet, gampang, 5 menit aja tuh langsung cair, karena lu nggak ada masalah. Coba kalau lu ada masalah, apalagi masuk BI checking ya kan, ya lebih susah kalau kayak gitu. Nah dan jangan, gue bilang jangan, ya lu usaha dulu lah gimana caranya ya kan. Jangan sesimpel itu lu bilang bang butuh dana, emang gue gudang duit ya kan. Dan di situ juga ada prosedurnya, mereka juga kerja, mereka juga mencari nafkah, tapi kan emang tuntutan kantor dari mereka kayak gitu. Ya udah, ya sepinter kalian aja di situ ngelobi DC-nya gimana. Ya mungkin kan DC nggak semuanya itu seram ya kan, pasti dia ngertiin kalau emang nasabahnya emang ngertiin. Ya dibalik aja kayak kita, gimana sih, namanya developer kan juga manusia ya kan, dia juga punya perasaan. Oke deh, paling ya dari gue segitu aja sih. Kalau emang dari teman-teman pengen tanya atau gimana ya kan, ditulis aja di kolom komentar atau nanti bisa kunjungin di Badik Podcast Channel. Kalian cari aja di Badik Podcast Channel. Di situ banyak sih tentang podcast. Di situ juga nggak tentang perpinjolan doang, cuman banyak lah yang namanya cerita-cerita dari masyarakat. Gue di situ ngumpulin semua yang nggak bisa diceritain. Sama lah masalahnya kayak pinjol kayak gini kan nggak bisa yang namanya kita cerita sembarangan lah, namanya orang ya kan.
nggak bisa diajak kompromi atau gimana ya kan. Dan gua saranin jangan pernah sekali-sekali yang namanya gali lubang tutup lubang, dan itu nggak bakalan ada ketemunya. Gali lubang tutup lubang itu nggak bakalan ada ketemunya, yang ada itu bikin sesat doang. Apalagi minjam buat main slot atau minjam buat usaha yang tadinya baik ya kan. Gue minjem dulu buat modal usaha, emang usahanya udah jalan banget, itu kan baru awal, baru mau mulai usaha. Jangan pernah minjem, yang ada tuh duit yang ada buat usaha tuh baru bisa. Kalau dari uang pinjam, kalau dagangan yang nggak muter, nggak laku, terus lu mau bayar pakai apaan? Mau bayar pakai dagangan lu nggak bisa. Tuh ya, gue ingetin ya sekali lagi teman-teman. Ya udahlah, itu cukup. Mungkin kurang lebihnya gue minta mohon maaf. Nanti kalau misalkan gue ada salah atau gimana, atau memang ada yang mau menanyakan, bisa ditulis kolom komentar aja ya. Oke lah, sekian, terima kasih dari gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.